Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'ala. Fara'alim lana fara'ul quluba wa barakatuh saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat pada kesempatan ini dapat melakukan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala pada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan insyaallah kisah apa ya? Kemarin ke aku dan bawahnya ke aku. Kami akan membacakan kisah takutnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika kami sedang berada di majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menasihati kami sehingga hati kami menjadi tersentuh. Air mata kami bercucuran dan seolah-olah akhirat nampak di depan mata. Selesai dari majlis baginda Rasulullah SAW, aku kembali ke rumah dan berkumpul dengan anak istri. Kemudian kami mulai berbicara mengenai sedikit masalah dunia, bercanda dengan anak-anak dan bercumbu dengan istri. Akibatnya pengaruh suasana yang aku dapatkan dari majlis baginda Rasulullah SAW pun mulai sirna. Maka terlintas dalam pikiranku, ternyata keadaanku berbeda dengan keadaan ketika di majlis. Baginda Rasulullah SAW itu, aku berkata dalam hati, kamu telah menjadi munafik karena kenyataannya di hadapan baginda Rasulullah SAW keadaanmu seperti itu, dan sesampainya di rumah keadaanmu seperti ini. Akhirnya aku keluar dari rumah dan dalam keadaan menyesal dan sedih sambil berkata, Hanzalah, kamu telah munafik. Saat itu aku berpapasan dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata kepadanya, Hanzalah telah menjadi munafik. Mendengar perkataan ini, dia berkata, Subhanallah, apa yang sedang kau katakan ini tidak mungkin. Kemudian aku pun bercerita apa yang aku alami, bahwa ketika kami berada di majlis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau bercerita tentang surga dan neraka, seolah-olah nampak di depan mata. Namun ketika aku pulang ke rumah dan bercanda dengan anak istri, berbicara tentang harta benda dan lain-lain, semua berpengaruh yang aku dapatkan bersama baginda Rasulullah SAW terlupakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyahut, hal itu juga terjadi pada diri saya. Kemudian keduanya menemui baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, Hanzalah, aku telah menjadi munafik. Beliau berkata, apa yang terjadi? Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu bercerita, ya Rasulullah, jika kami berada di hadapanmu dan engkau menceritakan surga dan neraka kepada kami, seolah-olah keduanya nampak di depan mata. Akan tetapi jika kami berpisah dengan engkau, bercanda dengan anak istri kami dan sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, semuanya terlupakan. Beliau menjawab, demi zat
yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Jika setiap saat keadaanmu selalu seperti ketika bersamaku, maka para malaikat akan berjabat tangan denganmu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, hanya saja keadaan seperti ini adalah langka, tetapi terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Dari kitab Ihya Ulumuddin dan Sahih Muslim. Faedah: manusia memiliki keperluan hidup yang harus dituntaskan, yaitu makan, minum, anak, istri, bahkan menanyakan keadaan mereka pun penting. Demikian pula usaha mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata adalah penting, meskipun kita tidak mampu setiap saat. Kita jangan terlalu berharap pada setiap saat dapat mengingat akhirat seolah-olah nampak di depan mata, karena itu adalah derajat yang langka. Sebab itu adalah seperti derajat para malaikat. Mereka tidak disibukkan dengan urusan lain, tanpa memikirkan anak dan istri, tanpa memikirkan mata pencarian, dan tanpa memikirkan urusan keduniaan. Sebaliknya, manusia senantiasa dibebani keperluannya sebagai manusia, sehingga tidak dapat menetap dalam suatu keadaan seperti malaikat. Dengan demikian, yang harus kita renungkan adalah betapa tinggi perhatian para sahabat Rasulullah SAW terhadap agama mereka. Jika sedikit saja keadaan mereka berubah dibandingkan kita bersama baginda Nabi SAW, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah munafik. Perasaan cinta akan menimbulkan beribu macam prasangka buruk dan kekhawatiran. Jika anak-anak kita yang kita cintai sedang dalam perjalanan, kita mengkhawatirkan perjalanannya. Jika kita mengetahui bahwa daerah yang dituju terkena wabah penyakit atau bencana, berapa banyak surat serta telegram yang akan kita kirimkan. Demikianlah sebuah kisah yang kami bacakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di sini dan kita juga bisa pula menyampaikan kepada yang lainnya agar kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis kita dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.